istilahnya belum takuti ini hati. Kenapa? Karena cinta itu Allah turunkan setelah akad nikah. Ya, dan itu janji Allah kan? Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa Allah katakan setelah itu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang setelah pernikahan itu, Allah yang akan menjamin menurunkan cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di tempat ini untuk ngopi. Kalau dalam kegiatan KCM ini ngobrol-ngobrol santai. Biasanya kan pusat-pusat ini kalau masih di tiap-tiap masjid itu kan ada edukasi, ada pembahasan, kajian begitu toh. Nah, mungkin kali ini saya ingin bertanya-tanya dan mungkin banyak sekali pemirsa KCM di rumah ini ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pribadi dari masing-masing asatis yang ada di KCM. Nah, mungkin kalau yang pertama mungkin dari Pak Ustadz Rahmat dulu ya. Saya ingin tahu Ustadz Rahmat ini lahir di mana, kemudian tumbuh besar itu di mana, dan menempuh pendidikan itu baik dari TK, SD, sampai kuliah itu di mana Ustadz? Mungkin bisa Ustadz mau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi sering mendapatkan pertanyaan tentang hukum-hukum, tiba-tiba pertanyaan tentang pribadi ya. Tapi insya Allah tidak masalah, supaya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tak kenal maka ya kenalan, ya. Tak sayang maka tak cinta, gitu. Supaya insya Allah para pemirsa juga makin sayang dan makin cinta ya. Saya lahir di Paguyaman, ya. Saya lahir di Yaman, tapi ada pagunya. Jadi Paguyaman, dulu masih Paguyaman ya, masih Pohuwato, Bualemo itu satu istilah semua Paguyaman. Tapi sekarang kan masuknya Kabupaten Gorontalo, Paguyaman itu lebih ke Bualemo ya. Tepatnya di desa Bululi ya. Dulu Bululi, sekarang sudah jadi Karya Indah. Nah, kemudian saya SD-nya di situ ya, SDN Impres 2 Bululi, masih Impres ya. Kemudian jadi saya tidak lama memang di kampung halaman saya, di tempat kelahiran saya, karena begitu lulus SD saya langsung diantar ke Pondok Pesantren Hubulo. Jadi saya dimasukkan ke Pondok Pesantren Hubulo. Disitulah kemudian awal belajar agama saya ya. Memang sebenarnya dari SD itu saya sudah mulai ceramah. Jadi belajar agama maksud saya yang secara literasi itu di Hubulo. Adapun di SD dulu kan porsi agamanya sedikit, ya kan? Jadi saya lebih banyak di pengajian TPQ waktu itu, Hubbul Waton. Paguyaman. Iya, Paguyaman. Yang guru saya waktu itu adalah almarhum Raden Botutihe, ya, Opa Raden. Beliau orang Talumolo. Kemudian saya mulai ceramah itu kelas 4 SD. Saya mulai ceramah takziah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Semua hari-hari besar Islam saya isi. Itu SD kelas 4. SD? Iya. Masya Allah. 4. Ustaz, itu bayi ceramah itu diundang atau? Diundang. Oh, diundang. Diundang. Jadi bapak saya diundang ceramah, saya sepaket dengan bapak saya untuk mengisi. Pembuka. Iya, pembuka, mengisi acara sebelum bapak saya ceramah. Dan saya sudah dapat amplop juga waktu itu. Jadi saya terima amplop ini dari dulu. Artinya masih kecil itu sudah dilatih untuk public speaking. Saya kira ya. dari kecil sudah dilatih dari main. Itu salah satunya ya. Jadi tidak salah itu. Ya. Kemudian lulus SD saya masuk pondok pesantren, disitulah saya mulai belajar nahwu shorof ya, mutola'ah, mahfuzot, pelajaran pondok. Karena di pesantren itu waktu itu sampai sekarang ya, ada pelajaran depak, ada pelajaran pondok, istilahnya begitu. Ada pelajaran umum, ada pelajaran pondok. Nah, saya alhamdulillah pernah juara di dua-duanya, begitu ya, dapat prestasi di dua-duanya. Pelajaran terpisah ya? Raportnya terpisah. 3 tahun di situ, kemudian saya pindah melanjutkan ya, jadi tamat MTS, saya lanjut ke Al-Falah, Pondok Pesantren Al-Falah. Di situ 3 tahun. Mempermantap kajian-kajian keilmuan agama, kemudian bahasa Arab. Lalu saya setelah itu masuk IAIN. Nah, IAIN ini hanya sekitar 1 semester, 6 bulan.
Nah, saya mulai tidak masuk semester berikutnya. Kemudian kenapa saya tidak masuk lagi? Karena saya lulus di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta, ya, yang menggunakan kurikulum Timur Tengah, ya, Al-Mahad Al-Ali di Idadi Duat An-Nuaimi, ya. Tapi pas waktu berhenti itu tidak ada kayak macam ini pertentangan dari keluarga, dari orang tua kan? Waktu itu sebenarnya saya mau ke Mesir. Sebenarnya? Iya, sebenarnya saya mau ke Mesir. Ada dorongan dari guru-guru saya di pesantren, cuma orang tua yang tidak terlalu setuju. Terlalu jauh mungkin. Terlalu jauh dan mungkin berat untuk berpisah kan. Sehingga saya ya berpatokan pada ridho Allah fi ridhol walidain. Kalau orang tua tidak ridho ya sudah. Bisa di dalam negeri ya alhamdulillah kan gitu. Lagian juga yang dipelajari sama. Ya kan? Hanya pengalaman saja mungkin yang berbeda. Dari sisi kualitas bahasa juga insya Allah kalau kita belajar di dalam negeri memang lebih terjaga kefasihannya gitu ya. Karena kita tidak terkontaminasi dengan bahasa ammiyah ya. Cuma kesulitannya, kendalanya adalah ketika kita keluar negeri, kesulitannya di komunikasi harian. Seperti saya waktu itu umroh, ya saya kesulitan di bahasa ammiyah karena memang saya tidak bisa bahasa ammiyah. Mereka pakai bahasa ammiyah kalau Mereka bahasa ammiyah. Saya bahasa Fusha sehingga mereka ketawa senyum-senyum kalau saya Tapi bisa bicara. paham juga ya? Faham. Untuk Ustaz Ya. jadi kan macam saya yang awam tuh bahasa apa tadi? Bahasa ammiyah dengan bahasa Fusha, bahasa Arab. Ammiyah itu apa coba bisa tuh Ustaz? Bahasa ammiyah itu bahasa Arab pasaran yang harian. Sama dengan kita bahas, kalau bahasa Fusha adalah bahasa bakunya Indonesia, kira-kira begitu. Jadi ada perbedaan kan? Tidak mungkin kita datang ke pasar, berapakah harga bawang merah ini? Itu kan ya? bahasa formal. Iya. Ya kan? Nah, berapa ini bawang merah? Begitu, itu bahasa ammiyah gitu. Atau bahasa pasarannya bahasa lokal ya. Karena bahasa ammiyah itu tiap negara berbeda. Mesir berbeda dengan Yaman dan seterusnya. Nah, kemudian saya lulus S1 langsung menikah. Belum lulus juga. Saya baru mau skripsi, masih pengabdian waktu itu. Nah, saya pengabdian di Aceh. Dapat pengabdian di Aceh waktu itu minta pengabdiannya di Gorontalo cuma tidak di ACC. Saya diberikan rekomendasi jadi Korwil, koordinator wilayah untuk para pengabdi mahasiswa yang pengabdian di Aceh. Saya Aceh. Kemudian saya 6 bulan di pengabdian saya ingin menikah karena melihat ada teman yang nikah waktu itu. Tapi dia sudah selesai. Saya ini masih pengabdian. Akhirnya timbul rasa keinginan untuk menikah sehingga saya telepon waktu itu, murabi saya hubungi. Guru spiritual saya bilang, "Ustaz, saya mau menikah." Dia bilang, "Kalau begitu di Aceh saja." Nah, memang orang Aceh ini kan cantik-cantik juga. Ya kan? Keturunan Portugal, Portugis ya, India campur Arab ya. Antum bisa bayangkan ya. Walaupun ada juga yang ya biasa-biasa juga ya. Karena di mana-mana ada yang cantik, ada yang biasa. Kemudian saya hubungi orang tua, dia bilang kejauhan. Bisa jadi ya orang tua tidak bisa jadi ya tidak akan pulang-pulang lagi. Akhirnya saya hubungi guru spiritual saya yang di Jakarta, lalu dia carikan dan alhamdulillah dapat yang sekarang ini ya. Masya Allah. Jadi belum selesai S1 saya sudah menikah. Alhamdulillah. Kemudian Sekarang saya sedang menulis untuk magister dan kenapa? maksudnya anak sekarang ada berapa Ustaz? Anak sekarang ada alhamdulillah baru 2. Ya, rencananya 1 lusin. Semampunya. Ya. Selama lahannya masih bisa digarap, ya garap aja terus. Ya kan? Ya. Kalau sudah tidak bisa digarap, ya boleh cari lahan baru, boleh juga bertahan dengan lahan lama. Ya. Tinggal tergantung bagaimana kesepakatan antara pemilik lahan dengan. Nah, ini banyak yang bertanya juga sebelum lanjut ini di pendidikan. Kan Ti Ustadz ini kan selama menjalin rumah tangga ini alhamdulillah romantis juga Kakak, walaupun suka dan duka ini dilewati bersama sampai punya anak 2 ini, mungkin ada yang Ustadz bisa kasih tips-tips. Oh iya. Apalagi untuk ini insya Allah calon pengantin. Iya, insya Allah. Nah, mungkin apa tips-tips Ustadz untuk pemirsa? Nah, ini sudah dapat ini jurusannya ke sana ya. Jadi memang pernikahan itu adalah sesuatu yang diinginkan. Setiap orang itu tetap menginginkan pernikahan. Walaupun nanti pada faktanya ada yang mampu, ada yang tidak. Kan begitu. Mampu secara ekonomi, mampu secara psikologis, mampu secara biologis. Kan gitu ya. Tapi pernikahan itu adalah sesuatu yang indah dan apa ya? Sebenarnya kan dia ibadah ya. Jadi Nabi SAW mengatakan man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang telah menikah dia telah menyempurnakan setengah dari agama. Berarti yang belum menikah ini baru sepanggal. Iya, baru sepanggal kecil. Baru 1/10 atau berapa kan. Nah, yang setengahnya falyattaqillaha fin nisfil baqi kan. Bertakwalah kepada Allah pada setengah yang tersisa.
Nah, cara menyempurnakan setengah yang tersisa itu jangan menikah lagi. Jangan pahami, oh saya nikah lagi supaya sempurna semuanya. Enggak, tetap walaupun 4 kali menikah, tetap sempurnanya setengah. Nah, cara menyempurnanya adalah menyempurnakan yang setengah itu adalah berbuat baik kepada istri itu, menafkahi istri, ya kan, bergaul dengan istri, anak-anak dan sebagainya. Ya, bagaimana menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Tapi hal yang perlu diketahui oleh orang yang akan menikah adalah jangan tuntut cinta di awal pranikah. Ya kan? Kalau memang dia kriterianya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh syariat, oleh agama, lalu belum tumbuh rasa cinta di dalam hati Anda, tapi kalau Anda yakin bahwa dia adalah ladang yang, dalam tanda kutip, ladang yang baik untuk Anda bercocok tanam, dalam hal ini untuk mencari keturunan yang baik, soleh dan soleha, bismillah. Walaupun cinta itu belum ada, istilahnya belum takuti ini hati. Kenapa? Karena cinta itu Allah turunkan setelah akad nikah. Ya, dan itu janji Allah kan? Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa Allah katakan setelah itu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang setelah pernikahan itu Allah yang akan menjamin menurunkan cinta dan kasih sayang. Saya terus terang ketika menikah tidak melihat calon saya dan tidak pernah mengenal calon saya kecuali 3 hari sebelum akad nikah. 3 hari sebelum akad nikah baru saya lihat langsung. Karena pernikahan hari Sabtu, saya melihat dia hari Jumat. Ya kan? Berarti Jumat hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu. Jadi 3 hari sebelum pernikahan saya melihat calon saya. Karena waktu itu prosesnya saya sedang di Aceh. Sementara calon saya di Jakarta, sedang kuliah di Lipia. Nah, itu begitu. waktu proses pertama ketemu itu Ustaz, yang jadi patokan pertama itu apa? Mungkin ini bisa jadi tips juga, apa orang harus lihat DP apa karakter itu perempuan atau memang dari segi fisik awalnya itu Ustaz? Begini, saya sudah dapat informasi dari guru spiritual istri saya ini, calon ini. Dia sudah sampaikan semuanya karena guru spiritualnya ini adalah istri dari guru saya. Jadi saya kenal betul, tidak mungkin bohong. Detailnya dia sampaikan. Ya kan? Calon pertama begini tidak jadi. Calon kedua umurnya sekian tidak jadi. Oh, bukan langsung Calon ketemu yang ini? enggak, ini yang keempat. Ditawarkan juga ini. Iya, iya, istri saya ini yang keempat. Yang keempat ya? Ya, yang pertama tidak jadi, gagal. Yang kedua tidak cocok, gagal. Yang ketiga saya cocok, ya pertimbangannya adalah dia soleha, tapi ibunya pedangdut. Lalu dia tanya sama saya, apakah siap, iya, apakah siap antum sebagai calon ustadz untuk menerima calon mertua pedangdut? Pertimbangan saya di situ. Saya suka, maksudnya saya jatuh hati melihat foto dia. Bukan ketemu langsung ya, baru foto ini. Soalnya saya di Aceh. Saya tertarik dengan akhwatnya, calonnya, tapi orang tuanya sudah lama didakwahi oleh anaknya untuk meninggalkan tradisi goyang dangdut di atas panggung. Sehingga yang penghubung ini, ya guru yang murabiahnya bilang sama saya, apakah antum siap untuk menjadi ustadz tapi punya mertua pedangdut? Nah, di situ jadi kendala yang kedua. Yang ketiga, bagus semuanya, tapi kemudian lebih tua dari saya. Dan saya punya prinsip tidak menikah lebih tua dari saya, walaupun bedanya hanya bulan atau tahun. Apa Ustaz, untuk yang ibunya pedangdut itu masalahnya di mana Ustaz? Apakah bukan jadi ladang dakwah buat Ustaz nanti? Iya, tapi saya tidak mau ambil resiko. Oh. Jadi saya tidak mau di awal pernikahan sudah ada PR yang berat. Iya. Gitu kan? Dan saya tidak menjamin saya bisa mendakwahi dia. Iya, betul. Itu jadi tantangan. Nah, yang ketiga ini apa namanya? Jadi pedangdut juga nanti. Jadi saat keluarga karaoke. Kemudian yang ketiga ini usianya terlalu jauh. Jadi bedanya 3 tahun. Ya, jadi bukan karena fisik. Nah, luar biasa, jujurnya yang penghubung ini, ya, murabiahnya ini dia bilang, ini fisiknya begini, ada jerawat, beberapa jerawat di muka. Ya? Detil. Yang ketiga ini. Yang ketiga ini. Nah, sehingga saya sampaikan saya tidak siap. Tapi orangnya solehah sekali. Saya tidak siap, mohon maaf, bukan karena dia berjerawat, tapi karena dia prinsip saya tidak menikah lebih tua dari saya, walaupun beda bulan. Nah, yang keempat ini baru jadi. Walaupun fotonya tidak ada yang sendiri. Fotonya waktu itu ada berlima. Saya tebak-tebak kira-kira yang mana ini. Ini tidak kasih tahu yang mana? Tidak dikasih tahu. Nanti pas pernikahan cuma dikasih gambaran saja kan fotonya. Waktu ta'aruf baru saya lihat langsung. Cuma ingat, terus terang waktu ta'aruf saya lihat dia antar minuman waktu itu di ruang tamu. Tidak ada sedikit pun hati saya bergerak.
tergetar itu. Berarti tidak Takutnya tidak ada. Cinta pada pandangan pertama tidak Cinta pandangan pertama tidak ada. Tapi saya yakin. Langsung ditanya sama orang tuanya kan, bagaimana setelah melihat? Saya bilang begini, tidak mungkin tinggal 3 hari pernikahan, semua sudah tenda sudah disewa, makanan sudah dipesan, gaun pengantin sudah siap. Tidak mungkin saya batalkan. Saya sudah jauh-jauh dari Aceh, tidak mungkin saya batalkan kan? Ya kan? Ya sudah, bismillah. Walaupun belum ada cinta ini. Tapi dari fisik. Tapi ya dari fisik insya Allah. Tapi saya yakin betul janji Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setelah nikah, akad nikah, Allah akan turunkan cinta itu. Dan terbukti. Setelah nikah, akad nikah, di awal-awal mungkin belum ada. Tapi ketika duduk bersanding di pelaminan, mulai ada cinta. Ya, di belakang. Itu firman Allah itu, Ustaz. Firman Allah kan? Ya. Jadi yang hari ini orang jadikan alasan, kita itu mau kenal kepada sebelum mau. Nah, Apa istilahnya itu supaya kita tahu dia. Iya, ini kadang-kadang bulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu bagaimana Ustaz kalau? Nah, ini yang sering terjadi. Ya. Orang tidak mau menikah kecuali harus kenal dulu. Ya kan? Karena begini, setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Kenali kekurangan dan kelebihannya setelah menikah, tidak masalah. Ya kan? Yang penting kriteria secara umum yang disebutkan oleh syariat itu ada. Dia soleha, agamanya baik, cantik, punya harta, keturunan dari keturunan yang baik. Itu secara umum. Fasfar bidatid din taribat yadaka. Kalau tidak terkumpul 4 kriteria ini dalam satu pribadi wanita, ya dahulukan kan agamanya. Baik agamanya, saya kenal dia baik, dia berpemahaman agama, dia syariah dan sebagainya. Anda nikahi dia karena Allah, setelah itu Anda akan menemukan kekurangannya dalam pernikahan. Tapi kan tidak mungkin karena kekurangan itu kemudian kita ceraikan kan? Ya kan? Kita menikah ini dalam rangka menyempurnakan kekurangan dia, bukan kelebihan. Ya kan? Kekurangan saya pasti ada, dialah yang akan menyempurnakan kekurangan saya. Nah begitu. Akhirnya setelah duduk di pelaminan, orang kan di sana tidak ada macam di Gorontalo mau tunggu satu gedung pun penuh baru dimulai kan? Nah, di sana biar cuma halaman kecil bisa dipakai untuk 500 orang undangan. Ya datang, salaman, makan, pulang. Foto, isi amplop pasti. Ya kan? Di awal amplop sudah tersedia kotaknya kan. Isi amplop, datang jabat tangan, foto, makan, mereka pulang. Sehingga waktu itu kami undangan 500 orang. Ya pakai halaman rumah saya, nggak pakai gedung. Saya nggak pakai organ, saya pakai laptop saya sendiri. Musiknya yang barakallah lakuma wa baraka. Style sendiri, bayangkan. Ada style dangdut juga Ustaz ya? Gimana? Ada style dangdut juga tuh. Nggak mungkin lah. Nasyid saja. Bayangkan cuma, jadi saya setting sendiri. Sederhana ya? Sederhana. Begitu. Tapi kita lihat keberkahan pernikahan itu bukan pada mewah atau sederhananya. Betul. Ya kan? Tapi pada keberkahan itu sebenarnya. Iya, karena kebanyakan macam sekarang ini Ustadz, orang rela harus mau gadai ini, harus pinjam di Iya. mana di sini, supaya DP pesa itu terlihat mewah. DP alasan itu ini Sekali. kan 1 kali seumur hidup toh, orang harus mau mewahkan orang ini. Akhirnya ujung-ujungnya banyak juga yang Berhutang. berakibat di ini tuh. Iya. Setelah pasca menikah, akhirnya talilit utang sana sini. Jadi biasanya itu begitu, pengalaman kemarin itu banyak sekali sahabat-sahabat saya yang curhat. Akhirnya karena persoalan itu waktu musuhkan Mbak Mewah di awal, ketika orang menikah itu yang melandaskan orang jadi cerai juga karena Ya. itu, karena terlilit utang sana sini. Jadi kekeliruan yang harus diluruskan adalah pertama, sebaik-baik wanita adalah yang menetapkan mahar yang sedikit. Sebaik-baik laki-laki adalah yang menambah mahar dan memperbanyak mahar untuk perempuan. Itu kontradiktif. Jadi tinggal Kontradiktif berarti ya? baku pengertian ini. Wanita sudahlah, apa yang kamu mampu silahkan berikan. Saya minta misalnya cuma cincin 1/2 gram atau 1 gram. Laki-laki yang baik adalah menambah 3 gram, 4 gram, oke? Jangan kemudian tawarnya kalau boleh 1/4 gram ya. Misalnya dia 1/2 gram, 1/4 gram ya. Bukan artinya bukan tidak baik juga, tapi kurang etis. Istri saya waktu itu minta mahar. Antum tahu mahar istri saya apa? Dari saya. Dia minta cuma surat Ar-Rahman. Masya Allah, luar biasa kan? Dia bilang, akhi, waktu itu masih akhi. Ya, kan? Akhi, saya maharnya surat Ar-Rahman saja. Bayangkan dari Aceh, saya memang sudah hafal Ar-Rahman, tapi perjalanan pesawat dari Aceh ke Jakarta itu Ar-Rahman terus. Iya, Ar-Rahman terus. Waktu itu jam 2 malam pesawat berangkat karena delay dan badai luar biasa.
petir menyambar-nyambar Di pesawat itu. di pesawat. Jatuhnya begini, terbang lagi. Saya pikir saya tidak mau jadi menikah ini. Tidak mau sampai Jakarta ini. Karena orang semua teriak-teriak. Bayangkan waktu itu adam air. Ya kan? Adam air yang tidak lama setelah saya menaiki pesawat itu tutup pilot. Ditarik semua izin. Karena kecelakaan di mana-mana kan. Nah, kemudian karena saya ingin menyesuaikan dengan tradisi, maka saya adakan seperangkat alat sholat, Quran, sejadah, mukena, parsel. Tapi itu juga tidak diminta. tidak diminta. Bayangkan istri saya itu saking konaannya cuma minta surat Ar-Rahman. Tapi saya adakan parselnya, saya adakan maharnya, cincinnya 3,5 gram. Masya Allah. Ya kan? Ini untuk supaya menjaga tradisi yang ada. Jangan sampai orang walima bona mailo atau walima 10 jari kaki 10 jari tangan. Ya kan? Surat Ar-Rahman berarti artinya tidak ada yang bisa menyanding satu ayat. Iya, betul. Satu ayat Al-Qur'an. Ini tertinggi sebenarnya. Iya. Tapi juga kita tahu diri. Ya kan? Kasihan, kita hargai ini anak orang ini. Gitu. Berarti benar-benar menerapkan hadis tadi ya, yang Ustaz istrinya menurunkan, Ustaz menambah. Iya, saya menambah, mengadakan sesuai dengan tradisi supaya tidak jadi bahan cerita. Yang gitu. Kalau sekarang Ustadz yang jadi tradisi itu pokoknya kasih baku tahu sampai menciri di bawah Ya ini. itu. Orang istilah begitu. Bahkan sampai dia bilang itu pokoknya misalkan ini contoh, pokoknya 15 1 20 kurang tahu dudu. Lalu sampai orang bilang 10 jo biar nanti badiri. Nah itu bagaimana Ustaz? Karena kan orang itu begitu macam tadi itu saat bilang itu saat perempuan memberikan yang seadanya, laki-laki harusnya kan memberikan. Iya. Nah, sekarang terjadi itu dan itu terjadi hari ini. Ya, Pokoknya usahakan sampai baku di bawah disompesan kadar rumah ini yang membawain DP ini yang musyawarah ini. Pokoknya cirkar sampai di bawah. Begini, saya ingin memberikan nasihat kepada para orang tua yang punya anak gadis. Nabi berpesan begini, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawijuhu. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang punya dua kriteria secara umum. Pertama, akhlaknya baik, yang kedua agamanya baik. Ingat ya, Nabi menyebutkan keduanya terpisah. Dinah khuluquhu wa dinahu. Kenapa? Ada orang yang paham agama, akhlaknya tidak baik. Ya kan? Dia paham, dia hafal Al-Qur'an, dia hafal hadis, boja adabu. Tidak ada adab, tidak ada akhlak. Ada orang yang punya akhlak tapi tidak paham agama. Baik-baik secara sosial, dia sopan, tapi tidak paham agama. Maka agama mengintegrasikan dua unsur yang besar ini. Begitu. Dua kriteria yang besar ini, agama dan akhlak. Akhlak itu sebenarnya bagian dari agama, tapi disebutkan secara terpisah untuk menunjukkan bahwa akhlak itu penting sekali. Akhlak itu penting sekali. Karena berapa banyak orang yang paham agama, hafal Quran, hafal hadis, tapi main pukul sama istri. Ya kan? Salah sedikit main pukul sama istri. Ya, kemudian menzalimi istri dan sebagainya. Sehingga akhlak ini juga penting. Apa kata Nabi? Fazawijuhu, nikahkan. Wahai para orang tua laki-laki yang punya anak gadis, kalian wali. Wahai para laki-laki yang punya saudari perempuan, kalian wali. Orang tuanya sudah meninggal kan? Berarti pesan ini kepada dia sebagai wali daripada saudarinya kan? Nikahkan kalau ada laki-laki yang datang kepada kalian karena dua kriteria ini. Wa illa, kalau tidak kalian tunda hanya gara-gara berapa uti? Berapa? 30 juta. Bagini uti ya. Pahwali ngopo yuk ha? Pemikiran mai pen bo, duhe mai pen bo 10 juta, 40 juta. Banyak. Begini uti ya, orang ini sepakat 50 juta. Dia ini S1. Dia ini S1. Iya. Ya, dan sebentar lagi mau selesai S2. Jadi nggak masih untung. Tagatnya dia S1. Kalau saya S2 sudah 60 juta. Misalnya. Kemudian 50 juta itu uti di luar pakai, di luar gaun pengantin, pelaminan, di luar tenda, di luar sapi, di luar beras. Ada yang begitu. Ada orang semua. Misalnya 30 juta semua di situ. Nanti orang som pikir DP sapi, DP organ, DP pengantin. Ingat ya, pernikahan ini sederhana. Jangan diberat-beratkan. Dia ringan. Jangan diberat. Cuma orang yang bikin berat pernikahan ini. Gengsi ya. Gengsi tinggi. Walima, kita pe anak ini cantik, kita pe anak ini S1. S1 dengan DP cantik itu setelah menikah hilang semua. Statusnya sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Berarti ada wali yang memang menjadikan pernikahan itu meraup keuntungan Ustaz ya? Bisa jadi. Ya Allah alam, ya bisa jadi. Cuma jangan sampai para wali terkesan Anda sedang menjual anak gadis. Ya.
Walaupun sebenarnya sah-sah saja untuk menentukan mahar. Cuma mahar ini adalah ketentuan hak sepenuh dari sepenuhnya dari siapa? Dari calon istri. Bukan dari orang. Bukan. Bukan ya? Bukan. Bagi Ustaz, yang terjadi hari ini kayak macam sekarang toh, ya ini ada yang mau lamar. Biasanya di kampung itu ada yang dorang so tuakan begitu, yang dorang so percayakan. Pokoknya kalau setiap ada yang datang ke balamar, hubungi kamar ibu titi pak ini, tipe ini. Jadi dia mau siapapun, walaupun tidak ada ikatan keluarga, tipe ini itu yang menentukan mewakili. semua ya? Dia yang mengatur itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Begini, usahakan kalau bukan wali, tidak usah ikut campur. Yang berhak sepenuhnya adalah wali dalam hal perizinan pernikahan. Kemudian untuk mahar itu hak sepenuhnya adalah hak daripada istri, calon istri. Dia menentukan. Saya mintanya cuma 1 gram, saya mintanya hanya 5 gram. Ya. Cuma 5 gram itu DP mahar. Ini. Baru yang biaya-biaya lain ini 30 juta sebenarnya biaya, tidak masuk di mahar. Nah, saran saya adalah jangan sampai mewah di awal, berantakan di akhir. Baru membangun rumah tangga so ada beban utang. Ya kan? Wahai para calon istri, para akhwat solihah, para wanita-wanita yang cantik, yang baik, jangan bebani rumah tangga Anda setelah menikah 1-2 hari langsung memikirkan utang. Gara-gara Anda ingin mewah 1 malam, kemudian sengsara beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan harus bayar utang. Karena suami sudah berutang duluan. Iya kan? Lebih baik pernikahan Anda sederhana, tapi uang yang dari suami ini save untuk beberapa tahun ke depan. Itu lebih baik. Bisa pakai untuk usaha. Iya. Lebih baik bangun rumah, ya kan? DP rumah, DP mobil dan sebagainya. Isi perabot rumah dan sebagainya. Iya kan? Jadi pernikahan sederhana tapi setelah itu enak. Jalannya itu langkahnya ringan. Daripada mewah di awal, terkesan wah, tapi kemudian tidak ada yang tahu kehidupan rumah tangga kita setelah itu sangat sulit dan berat. Misalnya Ustaz, perempuan ini sudah suka dengan laki-lakinya karena soleha, berakhlak, ini cerita teman ini ya. Tetapi orang tuanya menetapkan mahar yang tinggi. Nah, dalam kasus seperti ini bolehkah dia menikah tanpa restu dari orang tuanya? Tidak boleh. Jadi tetap karena la nikaha illa biwali. Rasulullah SAW mengatakan tidak sah satu pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, karena anak gadis itu dia ketergantungan wali masih sangat kuat ya. Kecuali dalam madhab Abu Hanifah ya, yang janda maupun yang gadis dia boleh menikahkan tanpa wali. Jadi kita mengambil pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wali ini adalah rukun pernikahan. Maka tidak sah pernikahan kalau tidak terpenuhi rukun wali ini. Jadi kan al-aqidain kan, laki-laki perempuan, kedua pengantin, kemudian ada ijab qabul kan, kemudian ada apa? Mahar, kemudian ada wali. Nah, wali ini sangat penting. Ya. Cuma terus didakwahi, terus difahamkan saja. Apa yang menjadi alasan Papa untuk menaikkan mahar ini, padahal calonnya ini orang baik. Begitu. Tidakkah takut kepada ancaman Rasul, wa illa takun fitnatun fid dunya wa fasadun arid? Kalau Bapak tolak dia hanya gara-gara maharnya yang tidak sesuai dengan standar Bapak, padahal dia punya kriteria agama dan akhlak, tidakkah Bapak takut pada ancaman Rasulullah SAW akan terjadi fitnah yang besar dan kehancuran di muka bumi yang sangat besar? Ini akan menjadi fitnah. Saya berikan gambaran begini. Berapa banyak orang wanita soleha, wanita baik-baik, kemudian laki-lakinya baik-baik, hanya karena orang tuanya minta maharnya terlalu tinggi, akhirnya mereka berpikir dengan spontan, dengan jalan pintas. Ambil jalan pintas bagaimana? Coblos sebelum hari H. Iya kan? Wa na'udzubillahi min dzalik. Tiba-tiba apa? Hamil. Orang tuanya yang tadi bilang 30 juta harus 50 juta, dia hubungin laki-laki, dia bilang, "Uti, pona ol mai uti." Datang kamar taruh modal dari 5 juta atau 5 lami. Bawa kamar 5 juta, semua terima. Yang tadinya padahal tawaran 30 juta. Kenapa? Ini catat baik-baik para orang tua. Kalau sapi hamil, poahwal tahu. Sapi itu kalau hamil, banyak orang yang baku rampas. Tapi kalau wanita hamil, dorang baku tolak akan. Banyak yang akan berlepas diri, bukan saya. Tapi kalau sapi hamil, ini punya saya. Saya bayar berapapun yang kamu minta. Ingat, jadi jangan sampai harga diri anak gadis Anda lebih rendah daripada sapi. Ini ditegaskan, begitu ya.
Jadi apa yang dia bakal kamar dengan keikhlasan 10 juta, 20 juta terima Daripada menjadi seperti itu. daripada menjadi seperti itu. Tapi Ya, itu mungkin yang paham agama pun bisa jadi terjebak dalam masalah itu, apalagi yang tidak punya dasar agama. Ya kan? Cari jalan pintas. Sudah, tipe apa tidak merestui, gampang. Habis ini 1 juta dia terima. Iya kan? Hati-hati. Gitu. Nah, ini terakhir Ustadz. Ini kan ada fenomena biasanya kalau setelah menikah itu kan tinggal di rumah mertua atau tinggal di rumah sandi. Biasanya itu yang lebih baik itu seperti apa Ustadz? Harus tinggal dengan rumah mertua atau tinggal dengan orang tua dikit orang sendiri? Begini. Rumah tangga ini sebenarnya itu ibarat bahtera ya. Ibarat perahu. Nah, sebaiknya adalah orang kalau sudah menikah itu memiliki sampan sendiri atau perahu sendiri. Nggak usah nebeng lagi di perahu besar itu orang tua itu. Kenapa? Karena tantangan-tantangan dalam pernikahan itu sebenarnya membuat kedewasaan. Itu menciptakan karakter dewasa untuk laki-laki dan perempuannya. Iya. Olehnya, sesusah apapun ini anak-anak kita, modali mereka untuk kos sendiri. Buatkan mereka walaupun hanya gubuk, tapi kalian tinggal sendiri, pisah dari orang tua. Kenapa? Karena kalau tinggal bersama orang tua dan mertua, potensi konflik itu besar. Gesekan-gesekan, misalnya anak mantu pengen spraynya warna ini, mertua pengen spraynya warna ini, hordennya pengen ini, mertuanya pengen ini, masakannya pengen begini, mertuanya pengen begini, ya kan? Potensi gesekan dan konflik itu besar, sehingga lebih baik kita buat anak-anak kita ini mereka tinggal sendiri di awal pernikahan, supaya kesulitan dan tantangan dalam rumah tangga ini akan mereka hadapi sendiri. Mereka tidak ada lagi ketergantungan dengan kita sebagai orang tua. Paham ya? Dan kesulitan dan tantangan ini membuat karakter mereka lebih dewasa. Kalau bertahun-tahun tinggal dengan mertua, kadang-kadang mohon maaf, ketergantungan dengan orang tua itu membuat kita jadi lemah. Tidak punya manajemen ekonominya, manajemen konflik rumah tangganya dan sebagainya, karena intervensi daripada orang tua itu besar. Gitu kan? Baik, mungkin apakah ini mutlak Ustadz? Misalnya kalau saya bawa diri saya pribadi sendiri saja, saya orang tua saya tinggal satu, begitu tidak ada teman siapa-siapa di rumah, kemudian saya juga punya musola untuk diurus dan sebagainya. Ya, ini sesuaikan dengan juga misalnya begitu. Ini sesuaikan dengan sikon, situasi dan kondisi. Ini sebenarnya idealnya seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun susah, tinggal sendiri di rumah. Jangan bergantung lagi sama orang tua atau mertua. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya justru hukum akan terbalik. Lebih baik tinggal di situ karena antum harus mengurus musola, ada orang tua yang harus antum jaga, ya kan? Dan tinggal diminimalisir saja bagaimana hal-hal yang menjurus kepada konflik itu tidak terjadi. Jadi pencegahan saja, begitu. Jadi tadi pendapatnya tidak mutlak. Cuma menurut saya lebih baik adalah menyendiri, ya, tinggal mandiri. Mungkin itu ya, karena orang ini dibatasi oleh waktu juga. Iya. Nanti insya Allah mungkin bisa lain waktu lagi Ustadz, orang mau mau lanjut lagi tuh Ustadz, masa jenjang pendidikan kan belum selesai kan? Nanti mungkin insya Allah ada part 2 ya. Jadi kita ngobrol bareng Ustadz ini ya. Masya Allah. Ustadz, orang 2 yang mau semua wawancara satu-satu lagi. Kita mengambil pengalaman juga, ini masalah yang banyak ditanyakan oleh pemirsa di rumah ya, seputar pernikahan ini. Iya, saya menikah tahun 2011 awal, 8 Januari. Jadi 8 Januari 2022 itu saya sudah usia pernikahan 11 tahun. Sebenarnya saya ceramah yang paling saya tidak senangi untuk saya diundang ceramah itu nasihat pernikahan. Kalau takziah, maulid Nabi, Isra Miraj saya senang. Tapi kalau nasihat pernikahan saya tidak terlalu suka. Pertama, saya banyak menolak. Pertama, kebanyakan menunggu. Undangan jam 9, ceramah jam 11. Kadang-kadang setengah 12. Pernah setengah 12. Jam 12 kurang 15 menit. Jadi ceramah itu azan zuhur. Undangannya jam 9 di gedung. Nah, kemudian yang kedua, saya ini merasa belum terlalu pantas untuk memberikan wejangan pernikahan. Sebab ada satu teori mengatakan cocoknya, idealnya orang yang memberikan nasihat pernikahan itu adalah usia pernikahan minimal 10 tahun. Nah, waktu itu saya belum 10 tahun, masih 7, 8 itu kan saya sudah memberikan nasihat pernikahan. Nah, sekarang sudah 11 tahun. Paling tidak untuk antum berdua saja dulu ya. Untuk antum yang akan menikah, untuk Bobby yang akan menambah anak. Tapi di takziah tidak berlaku begitu ya? Kalau takziah tidak berlaku. Minimal 10 tahun meninggal.
Cuman kadang-kadang juga namanya nasihat pernikahan itu sebagai formalitas saja Ustaz ya. Kalau di pernikahan Pernikahan. kadang-kadang tidak didengar juga, Iya. orang juga Antum ceramah, antum sendiri yang dengar. Yang lain sibuk dengan. Foto, bas selfie, bas status. Iya. Nah, makanya kajian seperti ini yang perlu kita perbanyak. Iya. Ya, kalau Sehingga tidak sempat mereka dengar fokus di gedung, Iya. di acara-acara resepsi pernikahan, mereka bisa dengar sambil bobo, sambil berbaring di tempat tidur kan, sambil masak bisa mendengarkan Iya, kajian. Ustaz, mungkin terakhir dari saya, Ustaz. Fadol. Ya, ada yang mengatakan begini, saya punya itu, asalkan ganteng dulu, asalkan cantik dulu, biar tidak soleh, biar tidak soleha. Karena merubah dia punya agama lebih gampang daripada merubah dia punya muka. Iya. Kalau dia sokea sampai tua kea. Cuma kalau di hari ini belum soleh, insya Allah kalau diajarkan memang mau jadi soleh. Cuma dia kea sokea. Memang betul loh itu. Permanen itu ya. Dia bilang kalau mbak kasih bayar agama cuma kita pay modal bensin antar di majelis ilmu. Mbak kasih bayar muka ini sampai di Korea. Operasi plastik. Tapi insya Allah semuanya cantik. Ya kan? Semuanya ciptaan Allah itu baik. Ya kan? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bisa jadi menurut Anda tidak cantik, tapi ada Allah bukakan dia di pintu lain. Betul. Kelebihan di pintu lain, akhlaknya baik. Penurut. Berapa banyak wanita cantik pembangkang. Ya, congkak, sombong terhadap suaminya. Dan saya punya pengalaman, ada teman saya nasihati, dia pacaran dan dia ingin menikahi wanita ini karena kecantikannya. Persis yang antum bilang. Ustadz, waktu itu kan teman ya, dia bilang, akhi, merubah agama gampang, karakter itu gampang. Oh cantik ini kalau memang dari awal sudah tidak cantik, sudah menderita terus itu dia bilang. Mulai Ya kan? tiap pagi, Iya. 24 jam saya lihat-lihat. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Dia bilang, akhi, kan tungkahul mar'atu li arba. Iya. Dinikahi karena wanita itu dinikahi karena 4. Cantik, harta, keturunan, agama. Kalau ente tidak menemukan 4 kriteria ini dalam satu pribadi, titik beratkan ini, prioritaskan ini agama. Jaminannya apa? Taribat syadaka, ente mau bahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak terletak pada fisik sebenarnya. Oke? Tapi terletak pada agama, ya, kecantikan, inner beauty. Oke? Nah, apa yang terjadi? 3 bulan pernikahan cerai. Padahal di awal sebelum pernikahan itu dia bilang apa? Alhamdulillah calon anak ini cantik sekali. Sampai zuhur. Cantiknya panjang. sampai zuhur. Iya, cantiknya apa? Cantik sekali. Tapi 3 bulan pernikahan cerai. Kira-kira apa masalahnya? Ternyata kebahagiaan rumah tangga bukan pada cantik, kan terbukti kan? Cantik sekali dia puji, cantik sekali. Cerai juga. Yang alhamdulillah cantiknya biasa sih, tapi hartanya banyak. Cerai juga. Iya. Ya kan? Artis itu, kurang apa artis itu? Ganteng cantik. Cerai di mana-mana. Ya kan? Nah itu. Artinya tetap akan kembali kepada jaminan Rasul. Janji Allah melalui lisan Rasul itu adalah taribat yadak. Kamu bahagia kalau memprioritaskan agama. Ya minimal kesolehan dia itu taat, tunduk kepada suami. Jangan sampai mau dapat istri yang parenta mah handphone nangan-nangamai. Mau suruh kasih. Artinya di bawah ya. Kalau tidak mau. Nah, nanti silakan terjemahkan. Ya, Dan- mau suruh kasih. Iya, dan juga memang tidak ada juga yang menjamin Anda bisa merubah agamanya. Ya, Anda tidak bisa menjamin. Iya, Ya, justru Anda kalau yang NTP agama lebih buruk dari dia, ya kan? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Sama-sama ya. Ya. Ya, pesan saya dalam kasus ini jangan bawa PR berat dalam rumah tangga. Iya. Ini PR, ya kan? Baru mau melangkah, so banyak beban. Gampang itu baru, gampang itu baru. Kenapa ente tidak ringankan kehidupan rumah tangga ente dengan memperbaiki dari awal? Cari memang yang so jadi. PR-nya tidak Cari terlalu memang banyak. so jadi. Iya. Ibarat mau beli lahan itu, pertama cari lahan yang rata. Baru yang kedua jangan gunung bahutan hutan. Ini segunung bahutan lagi. Mau bakasnya rata baru mau tebang pohon. Yang kedua jauh. Jadi jangan cari pekerjaan terlalu berat di awal. Beratnya itu, Masih mbak tebang DP pohon, masih mbak kasih rata DP tanah, iya kan? Itu pesan saya yang terakhir. Masya Allah. Oke, mungkin itu ya. Sebab itu mungkin bisa orang melanjutkan nanti di akun YouTube KCM untuk part 2-nya. Ini part 1-nya. Dan untuk pemirsa yang menyaksikan ini, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga men-share video ini. Insya Allah video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Mungkin ada dari host. Sudah cukup. Ustadz? Cukup. Oke, mungkin sekian dari orang ya, ngopi santai.
Alhamdulillah di kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.